Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Agung Dwi Purnama dalam kegiatan LDKS Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa tahun pelajaran 2020-2021 di lingkungan SMA Negeri 1 Jatiluhur. Baik rekan-rekan, para peserta LDKS yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini saya diberikan tugas oleh panitia LDKS untuk memberikan materi tentang tata upacara bendera, khususnya yang selalu dilaksanakan di lingkungan SMA Negeri 1 Jatiluhur. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan tata upacara bendera, karena saya yakin bahwa rekan-rekan selalu melaksanakannya atau pernah melaksanakannya, baik itu di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Nah, tentunya hari ini saya hanya memberikan informasi tentang teknisnya saja, apa yang berubah, kemudian apa yang harus kita persiapkan sebagai calon pengurus OSIS. Tentunya akan sering membantu dalam melaksanakan kegiatan upacara pengibaran bendera pada setiap hari Senin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita berangkat dulu dari beberapa arti kata tentang tata, upa, dan cara ya. Di sini dikatakan bahwa ada 3 arti, yaitu pertama adalah tata, upa, dan cara. Yaitu tata itu dalam arti mengatur, menata, dan menyusun. Kemudian upa itu adalah dalam arti rangkaian. Kemudian cara itu adalah tindakan atau gerakan. Jadi inti dari tata upacara bendera di sini adalah tindakan dan gerakan yang dirangkaikan dan ditata dengan tertib dan disiplin. Itu mungkin sederhananya ya. Kemudian di sini dasar hukumnya ada 3. Pertama adalah Pancasila, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah Inpres, Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1981 tentang urutan upacara bendera. Oke, kemudian perlu kami informasikan bahwa ada beberapa komponen yang terlibat dalam kegiatan upacara pengibaran bendera di lingkungan SMA Negeri 1 Jatiluhur. Pertama adalah pejabat upacara, itu terdiri dari pembina upacara, kemudian pemimpin upacara, pengatur upacara, dan pembawa upacara. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah petugas upacara, terdiri dari pembawa naskah Pancasila, kemudian ada pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga adalah pembaca doa, kemudian ada pemimpin lagu, kemudian ada kelompok pengibar bendera, kemudian ada kelompok pembawa lagu, kemudian ada beberapa cadangan tiap perangkat. Kemudian komponen selanjutnya di sini ada perlengkapan upacara yang harus kita siapkan. Pertama adalah di sini ada bendera merah putih, ukuran perbandingannya adalah 2:3, atau ukuran terbesarnya bisa 2x3 meter. Kemudian selanjutnya adalah tiang bendera, minimal itu 5 meter, maksimalnya 17 meter. Nah, kurang lebih seperti itu. Perbandingannya bendera dengan tiangnya itu 1:5. Kemudian di sini ada tali bendera ya, diusahakan tali yang digunakan itu harus tali layar ya, bukan tali plastik, karena memudahkan untuk membawa menggerek bendera ke atas ya. Kemudian di sini ada beberapa komponen juga. Di sini ada naskah-naskah yang harus disiapkan, naskah Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian naskah doa dan naskah acara. Nah, itu merupakan beberapa komponen yang harus kita siapkan. Barangkali nanti rekan-rekan menjadi pengurus OSIS yang akan datang, semua perlengkapan nanti akan diambil alih oleh rekan-rekan semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
tentunya pada kesempatan hari ini mohon izin menyampaikan yang paling penting itu ada beberapa masalah yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Tentunya dalam hal ada kaitannya dengan kegiatan tata upacara di lingkungan SMA Jatiluhur. Tentunya adalah jujur saja kita masih terus menerus untuk berbenah diri, ingin setiap upacara berlangsung itu ingin lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini susah sekali. Nah, tentunya adalah dengan kehadiran teman-teman rekan-rekan OSIS baru ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah angin segar bagi kita ya untuk lebih meningkatkan kualitas khususnya dalam proses pelaksanaan kegiatan upacara. Nah, hari ini adalah saatnya kita berbenah bagaimana cara memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan pada saat kegiatan upacara bendera di masa-masa yang lalu. Nah, yang pertama itu yang saya rasakan di sini adalah ada beberapa kekurangan. Pertama adalah disiplin tentang waktunya ya. Jadi kadang kegiatan upacara yang selalu dilaksanakan itu waktunya tidak sesuai, kadang selalu molor atau misalkan di luar dari waktunya. Misalkan waktu 06.30 upacara bisa dilaksanakan jam 7 kurang sekian. Nah, tentunya di sini ini menjadi sebuah masalah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pengurus OSIS baru. Bagaimana kedepannya kegiatan upacara bendera ini harus bisa lebih tepat waktunya. Bagaimana caranya? Nah, tentunya mungkin teman-teman punya sebuah ide atau gagasan bagaimana caranya. Saya limpahkan lagi kepada teman-teman OSIS dan organisasi-organisasi yang ada di lingkungan SMA Jatiluhur. Kapan kita melaksanakan kegiatan upacara bendera itu sesuai dengan waktunya. Nah, saya percaya bahwa teman-teman bisa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua ini yang saya rasakan adalah bagaimana caranya orang sebagai petugas upacara itu sesuai dengan aturan ya. Nah, di sini banyak terutama di sini yang menjadi paduan suara nih. Nah, tentunya ini kelemahan kita di sini, masih harus banyak belajar dari sekolah-sekolah lain ya. Kalau bisa kegiatan-kegiatan upacara yang ada di YouTube silahkan Anda tonton ya, kira-kira yang bagus silahkan Anda sampaikan atau Anda laksanakan di sekolah kita ya. Apa yang menjadi kekurangan silahkan teman-teman isi dengan hal-hal yang memang yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah masalah yang selanjutnya itu kebersamaan ya. Artinya adalah keinginan kita ketika upacara itu memang serempak. Kalau memang pakai pakaian, kalau berdasi lengkap pakaian PSHS putih abu lengkap dasi dan topi. Nah, kebanyakan ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, tentunya di sini harus perlu komunikasi lagi dengan rekan-rekan para siswanya. Tolong itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Ayo kita tingkatkan lagi kebersamaannya ya. Kita tingkatkan lagi solidaritasnya. Yang paling penting adalah karena kita sebagai calon pengurus OSIS dan suatu saat nanti akan dilantik oleh Bapak Kepala Sekolah, maka kita akan menjadi public figure. Jadilah figur yang memang bisa jadi contoh rekan-rekan yang lain. Nah, itu menjadi permasalahan yang selalu ada dalam kegiatan tata upacara bendera di lingkungan SMA Jatiluhur. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan kesempatan hari ini. Sebenarnya banyak, tapi mungkin sambil berjalan kita sama-sama akan kita perbaiki. Itu saja yang dapat saya sampaikan kesempatan hari ini. Saya titip, saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta LDKS yang suatu saat nanti akan dilantik oleh Kepala Sekolah untuk menjadi pengurus OSIS baru. Selamat bekerja, semoga Anda lebih sukses dari OSIS yang lama dan bisa memberikan yang terbaik bagi SMA Negeri 1 Jatiluhur.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena segala yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan, itu semata-mata ada pada diri saya pribadi. Saya tutup dengan ucapan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.